Semangat pagi, selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat, khususnya di penghujung tahun 2021 ini. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Buat yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa untuk klik like pada laman Facebook kami indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini yang tentunya akan menemani sahabat pembelajar pada sesi seminar hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Danang M.G. Priyadi, SPDM MCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Semangat pagi Pak Danang, selamat siang. Pagi, Cut Fitria, Mbak Uli, salam Danang, datang untuk Cut Suaranya, Fitria. tadi suaranya ke-mute, Pak. Oh, ini kebalik berarti. Oh, Pak, Ya, ke-mute, Pak. enggak. oke. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Ke-mute lagi, Pak Dana. Sekarang bisa dengar? Ya, Nah, sudah bisa. Oke, Mbak Uli, Mbak Cut Fitria, silakan lanjut Cut Fitria. Oke, sahabat pembelajar, hari ini kita juga kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ibu Yuli Dwi Kurniasari, seorang wholesale manager dari Surabaya, Jawa Timur, yang mana sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa juga. halo, selamat siang semuanya. Salam sehat. Salam sehat dan bahagia. Itu ya. Saya nggak bisa dengar suara yang dari studio. Apa hanya saya saja? Ya, sebentar ya, Bu. Saya dengar suara Fitria. Ya, salam sehat Cut Ibu Fitria. Yuli. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, luar biasa. Terima kasih sudah diundang di sini. Salam kenal semuanya. Saya Uli dari Wholesale Surabaya, Gramedia. Diundang oleh Pak Danang. Terima kasih Pak Danang sudah mengundang saya di Indonesia Belajar. Mudah-mudahan bisa sharing hal-hal yang baik untuk Indonesia. Oke, sahabat pembelajar, mens sana in corpore sano, yang mana dalam bahasa Latin artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara tuntas nih, bagaimana caranya mengoptimalkan olahraga khususnya di masa pandemi COVID seperti sekarang. Kira-kira apa aja sih olahraga yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID seperti sekarang? Nah, yang mana akan dibahas secara tuntas oleh Ibu Uli dan Pak Danang. Nah, saya mau ingatkan kembali nih buat sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kami persilakan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Ibu Uli. Oke, sahabat pembelajar, kita akan beranjak ke acara inti. Mari sama-sama kita simak Mensana in Corpore Sano. Kepada Pak Danang dan Bu Uli, kami silahkan. Baik, dengar suara saya Mbak Uli? Dengar Mas Danang. Baik, ini dalam kesibukan yang luar biasa ini, Mbak Uli ini saya lihat aktif olahraga, maka semakin sehat, semakin cantik, dan semakin semangat bekerja. Nah, bagaimana resep-resepnya? Mbak Uli sudah membuat beberapa poin. Silahkan Mbak Uli untuk langsung disampaikan. Ya, terima kasih Mas Danang dan teman-teman sekalian.
Sebelumnya saya sampaikan saya sebenarnya bukan expert di bidang ini. Saya cuman mau men-sharing aja dengan rekan-rekan apa yang sebenarnya sudah saya coba lakukan. Belum tentu ini 100% benar, jadi teman-teman tolong bisa cek literatur yang ada, meng-cross-check ulang ya. Saya hanya men-share aja apa yang saya lakukan, pengetahuan saya saja. Oke, saya akan coba mulai share. Apakah sudah terlihat? Sorry, sebentar. Mohon maaf, sebentar ya. Mohon maaf, sebentar. Ya. Ini saya agak grogi-grogi nih, baru pertama kali loh diundang sama Pak Danang, ini saya agak grogi. Oke. Oke, sudah terlihat? Terlihat Mbak Uli, silakan. Nah, ini saya akan men-share hari ini bagaimana untuk tetap aktif dan sehat selama pandemi dan new normal. Pandemi bukannya sudah berakhir, tetapi kita sudah tidak sehiruk pikuk seperti awal-awal pandemi ini melanda ya, 2020. Kita sudah anggap aja sudah masuk ke new normal. Nah, sebelum saya mau sampaikan beberapa hal, ada baiknya sih, sebentar. Oke. Nah, ini beberapa quote yang sebenarnya jadi patok pegangan saya ya. Jadi ini penyemangat saja gitu ya. Di dalam tubuh yang kuat itu, kalau tubuh kita kuat tuh jiwa kita seharusnya lebih kuat. Ya, nanti kenapa ada beberapa quote ini teman-teman bisa lihat sebenarnya ada latar belakangnya dan artinya terbukti ilmiah gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ketika pandemi melanda, COVID ini melanda, pasti yang berubah pertama kali itu kan adalah pola hidup kita. Pola hidup kita tuh berubah banget 180 derajat dari yang sebelumnya. Apa aja sih yang berubah dari pola hidup kita gitu ya. Yang pertama adalah kita sekarang kayak gadget freak gitu ya. Semua pakai teknologi digital. Ada pemandatan teknologi di situ. Yang kedua, kita jadi lebih peduli kan gitu terhadap kebersihan diri, terus lingkungan, terus kesehatan gitu ya, mulai dari protokol kesehatan, penggunaan APD, masker. Mohon maaf hari ini saya nggak pakai masker, kayak saya di ruangan sendiri gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang di luar, saya tetap menyarankan menggunakan masker gitu dimanapun berada. Kemudian kita mulai sadar dengan aktivitas sehat, pola hidup sehat, makanan yang sehat gitu ya. Kemudian apalagi yang berubah, pasti perubahan sistem kerja di perusahaan, usaha semua berubah gitu ya. Yang dulu sedikit-sedikit kita ketemu orang gitu ya Pak Danang ya, kita sering banget ketemu orang, sekarang nggak bisa, kita ketemunya via virtual seperti saat ini, work from home, meeting online gitu ya. Kemudian ada adaptasi sistem pembelajaran baru bagi anak-anak kita, bagi siswa-siswi, mahasiswa. Dulu ketemu tatap muka, sekarang harus belajar dengan menggunakan e-learning dan kelas online. Kemudian di perilaku kesehatan juga berubah. Dulu kalau dikit-dikit sakit ke dokter gitu ya, pinginnya dipegang sama dokternya. Kalau sekarang udah enggak gitu, sudah ada telemedicine, ada apotek online, konsultasi Hellodoc dan lain sebagainya. Kemudian ada transaksi semua itu sekarang sudah menggunakan online gitu ya, menggunakan QRIS gitu kan, GoPay, apalah semuanya sudah menggunakan seperti itu yang meminimalisir kita memegang uang tunai. Kemudian konsep hunian. Kalau dulu tuh konsep hunian beda dengan yang sekarang ya. Konsep hunian sekarang tuh lebih kalau bisa tuh yang nyaman karena kita kan kebanyakan di rumah sekarang. Orang sudah sekarang semakin sering mendekorasi rumah, membuat rumahnya menjadi friendly, nyaman dan lain sebagainya. Kalau dulu cuman yang penting ada rumah aja gitu ya. Masalah bagus dalamnya ya urusan belakang lah gitu ya. Tapi sekarang agak berubah. Kemudian hubungan sosial gitu ya. Kalau dulu kita bisa pergi ke konser gitu ya, bisa nonton bareng. Kalau sekarang kita nggak bisa, semuanya aktivitas itu berdasarkan virtual. Makanya sekarang ada konsep konser virtual dan lain sebagainya. Nah, tapi ada plusnya juga nih, kepedulian sosial kita tuh semakin tinggi gitu. Nah, dari latar belakang itu ada beberapa poin yang tadi saya jelaskan ini itu juga mempunyai dampak yang kurang baik bagi kebugaran tubuh kita gitu. Kenapa? Dengan kita sekarang semuanya pegang gadget, kemudian sistem
kita beraktivitas semuanya adalah online, dari yang bekerja harus work from home, meetingnya online gitu ya. Itu membuat kita tuh semakin terbatasi mobilitas kita. Jadi kita tuh nggak gerak gitu. Kita diem aja gitu ya. Kita diem aja di ruangan, kita bisa jalan kemana-mana gitu ya melalui virtual gitu ya. Tetapi kan tubuh kita berhenti nih, duduk aja di belakang meja. Nah, ini nih yang mau saya bahas lebih detail di slide berikutnya. Nah, masa pandemi ini membuat kita harus lebih sadar dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya cukup dengan makan sehat saja? Itu tidak cukup gitu ya. Pentingnya pola hidup sehat adalah pertama, agar tubuh kita itu lebih fit dan bugar gitu ya. Coba Bapak, Ibu, adik-adik, semuanya teman-teman ngerasa nggak sih setelah pandemi ini terus kita banyak work from home, banyak di rumah, itu rasanya badan tuh rasanya kayaknya nggak bugar gitu ya, nggak fit gitu. Nah, ini salah satunya ya ini pola hidup sehat itu membuat tubuh kita lebih fit dan bugar. Apa aja nanti kita akan bahas lebih detail. Terus membuat kita lebih bersemangat, lebih aktif gitu ya. Bersemangat dan aktif ini bukan hanya masalah tubuh, kondisi fisik tubuh kita gitu, tapi juga masalah kesehatan mental, pikiran kita gitu ya. Awal-awal pandemi saya yakin banyak orang yang stressful karena biasa ketemu orang, kemudian nggak ketemu orang gitu ya. Biasa berinteraksi, terutama bagi orang-orang yang ekstrovert gitu ya. Mungkin kalau bagi orang introvert nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau bagi orang yang ekstrovert itu masalah banget gitu. Nggak bisa ketemu orang, nggak bisa berhadapan, nggak bisa bersentuhan itu. Mungkin sebulan 2 bulan is oke, tapi kan pandemi ini cukup panjang gitu ya. Kemudian meningkatkan imun tubuh ya, ini yang paling sangat penting. Kenapa pola hidup sehat itu penting banget, karena di masa pandemi ini gitu ya, kita yang merasa sehat aja bisa kena gitu ya, apalagi yang kondisi tubuhnya kurang sehat atau kurang fit. Nah, imun tubuh ini sangat penting sekali untuk menangkal ya si virus COVID itu untuk masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Tetapi ya memang ada caranya gitu. Kemudian yang terakhir adalah pola hidup sehat itu adalah dengan tetap aktif. Nah, tetap aktif itu seperti apa gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Oke. Apa pola hidup sehat itu? Yang pertama itu adalah harus cukup nutrisi ya. Mau aktif bergerak, mau apapun, yang terpenting itu adalah yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kalau yang masuk dalam tubuh kita nggak bagus, tidak mencukupi kebutuhan nutrisi, ya nggak bisa kan tubuh kita ini bekerja dengan maksimal. Tubuh kita ini kan seperti pabrik ya. Jadi ya apa yang masuk itu adalah bahan bakarnya, bensinnya, BBM-nya untuk tubuh ini bekerja secara maksimal gitu. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Ya, ini sangat penting, kayaknya diremehin gitu ya. Tidur yang cukup berapa lama sih? Ada banyak referensi terkait dengan tidur yang cukup, tapi rata-rata adalah 7 sampai 8 jam untuk usia-usia yang produktif. Kalau anak-anak bisa jadi lebih lama gitu ya. Orang tua bisa jadi lebih sedikit gitu ya. Tapi tidur ini bukan hanya masalah durasi tidur, tetapi kualitas tidur. Ada orang yang tidurnya 7 sampai 8 jam tetapi kayaknya tidurnya cuma sebentar gitu ya. Kayaknya bangun masih capek semua. Nah, berarti tidurnya kurang berkualitas gitu. Nah, kemudian yang terpenting adalah selalu positif. Nah, ini sebenarnya kayak lingkaran semuanya yang saya jelasin ya. Jadi selalu berpikir positif itu adalah terkait dengan kesehatan mental, manage stres, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aktif bergerak. Jadi apa sih ini Mbak Uli, ini terkait dengan pola hidup sehat ini? Ini seperti lingkaran aja. Cara menghafalkannya gampang, bukan menghafal, memahaminya gampang. Kalau kita tidurnya cukup, istirahatnya cukup, bangun tidur kita segar ya. Ketika kita segar, makan itu jadi enak, beraktivitas enak, kita jadi aktif bergerak. Kalau kita sudah aktif bergerak, berolahraga enak, ya kan? Kalau berolahraga enak, olahraga itu kan mendorong satu hormon namanya endorfin, hormon kesenangan gitu ya. Akhirnya kita selalu berpikir positif. Ketika selalu berpikir positif, semuanya jadi enak, makan enak, semuanya enak. Nah, ini sebenarnya seperti lingkaran aja gitu ya. Jadi
ini ada satu kesatuan, satu paket yang memang harus dicamkan atau dipahami oleh semua orang. Dan satu lagi, harus konsisten prokes ya. Kalau sekarang, kalau dulu-dulu enggak mungkin ya. Kalau sekarang harus konsisten prokes, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Oke. Nah, tadi tentang aktif bergerak. Apa sih aktif bergerak? Aktif bergerak itu sebenarnya terkait dengan physical activity. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh tubuh fisik kita gitu ya. Itu melibatkan otot gitu ya, bagaimana cara kita bergerak, beraktivitas, itu adalah physical activity. Nah, physical activity itu apa Mbak Uli? Nah, sebenarnya physical activity itu ada dua gitu ya. Yang pertama itu NEPA, NEPA gitu ya. Apa bahasa Indonesia aja ya. Tadi itu adalah non-exercise physical activities gitu ya. Kemudian yang kedua adalah latihan fisik. Saya bilang sebenarnya ada beberapa literatur mengatakan latihan fisik dan olahraga itu berbeda. Tapi ini saya buat sama saja. Bedanya apa sih latihan fisik dan olahraga? Kalau latihan fisik itu lebih ke kita berlatih, mengolah tubuh. Tapi kalau olahraga itu sudah ada unsur sport, jadi ada unsur kompetisi. Contoh, bertanding sepak bola, bertanding basket, itu arahnya olahraga. Tapi kalau latihan fisik itu yang bisa kita lakukan sendiri gitu ya, berlari, bersepeda, itu lebih ke latihan fisik gitu. Kalau olahraga udah ada unsur sportnya, tapi untuk kali ini akan saya jadikan satu aja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan non-exercise physical activity? Nah, itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Contoh, berjalan, nonton TV, ngepel, nyapu, ibu-ibu itu ya, ngepel, nyapu, dan lain sebagainya, itu adalah NEPA, non-exercise physical activities gitu ya. Jadi ini tidak sama dengan latihan fisik. Nah, banyak orang kan berpikir ya, saya udah ngepel, nyapu gitu ya, keringetan gitu ya, itu sama dengan olahraga. Beda. Itu adalah NEPA, non-exercise physical activity, berbeda dengan latihan fisik. Nah, aktivitas fisik ini harus seimbang antara NEPA dan latihan fisik, sama-sama keduanya mengeluarkan kalori yang sama, kalori yang berbeda gitu, tergantung aktivitasnya seperti apa. Jadi Bapak, Ibu, adik, kakak, teman-teman semua yang ada di Indonesia ini beda ya aktivitas fisik yang sifatnya NEPA dan latihan fisik atau olahraga. Nah, kalau latihan fisik atau olahraga itu apa namanya? Ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah harus ada perencanaan. Kalau latihan fisik itu cuma gerak-gerak begitu aja, itu nggak ada perencanaan seperti kita nyapu, ngepel, itu bukan latihan fisik gitu. Yang kemudian ada strukturnya gitu ya, ada pemanasan, ada latihan inti, ada pendinginan, itu latihan fisik. Kemudian latihan fisik yang baik itu juga ada intensitas, ada volume gitu ya, ada intinya terukur dan terencana. Kalau disingkat itu FIT. FITT, itu ada unsur frekuensi, ada unsur intensitas, ada unsur time, dan ada unsur tipe apa yang dipergunakan. Jadi di sini kelihatan bedanya ya antara yang non-exercise physical activity seperti nyapu, ngepel, bukannya itu jelek, itu bagus gitu ya. Tetapi yang saya tekankan di sini juga pentingnya latihan fisik atau berolahraga. Nah, apa manfaatnya latihan fisik dan berolahraga? Nah, ini kita akan bahas di sini. Yang satu, pasti teman-teman udah pernah tahu, itu pasti meningkatkan kekuatan otot, sendi, tulang. Makanya kenapa banyak dokter mengatakan harus berolahraga dari muda gitu. Karena kita seiring dengan umur, lubrikasi apa pelumas-pelumas di engsel-engsel kita tuh nggak semakin banyak tapi semakin sedikit gitu. Kalau kita berolahraga itu akan memproduksi terus gitu. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin yang sudah berumur gitu kan, terus aduh rasanya atau masih muda mungkin ya, bangun tuh rasanya udah susah banget ya dari jongkok berdiri. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang salah ketika masa mudanya mungkin aktivitas atau kurang bergerak gitu. Kemudian meningkatkan keseimbangan tubuh atau fleksibilitas. Fleksibilitas itu nggak bisa dibentuk hanya sehari 2 hari, tapi itu adalah kegiatan kontinu. Yang paling baik mungkin seperti gerakan yoga, itu sangat melatih fleksibilitas tubuh gitu ya. Kemudian yaitu tadi mengurangi resiko depresi, demensia pada lansia, menjaga imunitas ya. Kembali lagi, olahraga itu di semua literatur menyebutkan mendorong munculnya hormon endorfin, salah satunya yaitu
membuat happy. Habis olahraga tuh buat happy gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin olahraga tuh tiba-tiba habis sepedaan gitu ya, kok rasanya menikmati banget ya, itu kan hormon endorfinnya udah keluar tuh. Jadi bawaannya selalu happy. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, meningkatkan suasana hati. Memang olahraga itu capek ya, jangan dibilang olahraga nggak capek. Olahraga itu capek. Cuma setelah itu pasti rasanya happy. Nah, ini bagi ibu-ibu atau remaja wanita biasanya yang agak parno sama berat badan tuh kalau olahraga bukan berat badannya itu nggak naik ya, tetapi berat badannya lebih stabil, tidak mudah naik seperti apa yoyo gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini outdoor activity-nya harus tetap menjaga selama ini kita pandemi, tetap menggunakan masker. Tapi kemarin ada beberapa, kalau saya lari pakai masker engep gitu ya, sepedaan pakai masker engep. Memang ada beberapa yang menyatakan nggak boleh gitu, karena itu sebenarnya kan ketika kita beraktivitas kita mengeluarkan karbon dioksida. Kalau dimaskerin gitu ya, itu kan berasanya kayak karbon dioksidanya kita hirup lagi. Nah, maka harus menjaga jarak. Kalau dia jaga jarak di tempat yang sepi, nggak apa-apa tuh masker di alam terbuka, nggak apa-apa tuh masker dibuka gitu ya. Misalnya di rumah gitu ya, nggak ada orang, nggak ada masalah masker dibuka. Nah, cuman kan biasanya sepedaannya bergerombol orang 10 gitu. Nah, itu yang buat bahaya gitu ya. Jadi bukannya bersepedanya jelek gitu atau berlari berjamaahnya jelek, tetapi karena situasi dan kondisi yang sekarang, nah, jaga jaraknya itu kadang-kadang kalau sudah berkerumpul dengan teman, itu yang agak lewat gitu ya, karena udah lupa kasihkan ngobrol. Jadi tetap ya, apapun aktivitasnya tetap harus menggunakan masker. Kalau memang bersama-sama dengan orang lain, tetap menjaga prokes, cuci tangan, gitu, hand sanitizer tetap dibawa. Nah, kalau ingin aman bisa lepas masker, carilah alam terbuka yang tetap menjaga jarak gitu. Oke. Nah, apa sih rekomendasinya olahraga selama pandemi? Banyak yang bertanya, rekomendasinya apa sih selama pandemi ini gitu ya olahraganya? Oke, satu dulu aja. Yang pertama itu adalah kardio. Sebenarnya olahraga itu cuma dua, satu kardio dan satunya lagi yang bukan kardio atau anaerobik gitu ya. Ya, kalau kardio ini fungsinya lebih ke jantung, paru-paru. Dia meningkatkan kekuatan jantung dan paru-paru untuk memompa darah ke seluruh tubuh gitu ya. Latihannya bisa macam-macam, bisa treadmill itu termasuk kardio, lari, sepeda, apakah sepedaan di luar ataupun sepeda statis, lompat tari atau skipping itu adalah yang kardio. Memang kardio itu biasanya lebih banyak berkeringat gitu ya, karena ketika kardio itu kan denyut jantung gitu ya, terus paru-paru itu kan bekerja maksimal. Nah, tubuh itu mempunyai mekanisme untuk mendinginkan itu dengan berkeringat. Jadi jangan salah ya, orang berkeringat itu bukan berarti bakar lemaknya lebih banyak, tetapi sebenarnya mekanisme tubuh ciptaan dari Tuhan kita itu ya, itu adalah mekanisme untuk mendinginkan tubuh. Makanya dia berkeringat. Banyak yang berolahraga weight gitu ya, weight workout with exercise itu tidak berkeringat gitu. Karena memang dia bukan untuk melatih jantung dan paru-paru. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya. Yang kedua, sebenarnya senam aerobik ini jadi satu dengan kardio sebenarnya. Cuman saya pisahkan karena senam aerobik itu lebih banyak apa ya, artistiknya gitu ya. Ada lagu, musik, lebih happy, berkumpul dan lain sebagainya. Jadi saya pisahkan. Tapi sebenarnya aerobik ini ya termasuk kardio juga sih gitu. Nah, yang satu lagi adalah ini anaerobik gitu ya. Apa sih anaerobiknya? Tadi saya sebutkan weight training itu juga termasuk di anaerobik. Itu fungsinya adalah melatih fisik dengan durasi yang pendek. Fungsinya itu adalah menjaga berat badan dan membentuk massa otot. Jadi kalau beberapa teman menyatakan kalau misalnya aku mau turun berat badan, bagusnya apa gitu ya. Ya kalau cuma mau turun aja itu ya memang harus jaga asupan makanan. Kemudian ya yang sifatnya kardio itu turunnya cepat gitu. Tetapi anaerobik ini adalah fungsinya mempertahankan. Nah, kadang-kadang itu orang-orang bilang gitu kan, turunnya cepat tapi naiknya kok cepet banget ya. Itu karena cuma kardio aja gitu. Tidak
tidak didukung dengan anaerobik atau yang sifatnya adalah untuk menjaga berat badan dan membentuk massa otot. Nah, ini apa aja latihannya? Push up, sit up, squat, angkat beban ya. Jadi weight training itu ada dua, bisa menggunakan berat badan kita sendiri yaitu seperti push up, sit up, squat gitu ya, atau menggunakan tambahan beban gitu ya, bisa angkat beban, kemudian ya macam-macam lah gitu. Wall push up itu menggunakan badan kita sendiri. Oh ya, ada satu lagi yang agak-agak ini, lari ya. Lari sprint, kalau cuman lari biasa maraton, dia jatuhnya ke kardio. Tapi kalau kita larinya sprint, itu bisa jatuhnya ke anaerobik, karena dia waktunya lebih pendek. Gitu. Seperti itu sih kira-kira. Nah, cocok yang mana yang lebih oke, ya itu kembali lagi nanti saya jelaskan, tergantung dari teman-teman sekalian, lebih suka yang mana gitu ya. Oke. Kriteria olahraga sehat tadi saya sebutkan ada FIT, F-I-T-T, yaitu pertama adalah frekuensi gitu ya. Frekuensi itu namanya olahraga atau latihan fisik itu harus rutin ya. Jadi harus dibiasakan, bukan menyempatkan waktu, tapi memang disetting waktunya harus ada untuk olahraga. Beda ya, menyempatkan itu kan kayak curi-curi waktu gitu ya. Oh, sibuk banget ya. Tapi kalau make time gitu ya, itu berarti memang oke, saya mau olahraga Senin, Rabu, Jumat gitu. Saya akan siapkan waktu untuk berolahraga di hari Senin, Rabu, Jumat gitu. Kalau menyempatkan itu biasanya itu jadi prioritas yang belakangan gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya nggak olahraga lagi, nggak olahraga lagi, nggak olahraga lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Nah, ini bisa dipilih intensitasnya rendah, sedang, atau tinggi. Biasanya kalau untuk yang mempunyai berat badannya over atau agak banyak, memang disarankan untuk yang intensitasnya rendah dulu, low impact namanya ya. Nanti kalau sudah berat badannya mencapai ideal, baru yang bisa high impact atau yang tinggi. Terus time. Nah, ini penting ini. Latihan fisik supaya tidak cedera gitu. Kadang-kadang saya juga harus ini ya, karena waktunya mepet, terus kita melewatkan pemanasan gitu. Tahu-tahu langsung udah angkat-angkat aja gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Jadi harus tetap ada pemanasan, ada latihan inti, kemudian harus ada pendinginan. Itu fungsinya untuk mengurangi risiko kita cedera gitu. Kemudian tipenya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Mana yang lebih baik? Semua latihan fisik itu baik. Mana yang lebih menyenangkan? Nah, ini terkait dengan yang poin terakhir ya. Banyak orang itu tidak konsisten berlatihan fisik atau berolahraga karena sebenarnya malah komponen yang paling terakhir nih, yang ini nih, gitu. Kenapa? Karena nggak menyenangkan, gitu. Karena merasa harus olahraga. Saya nggak suka lari, tapi katanya lari paling cepat nurunin berat badan gitu. Jadi saya paksa saya harus lari. Itu akhirnya nggak menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan itu akhirnya kita jadi gampang apa ya, kalau orang Jawa bilang mutung ya Mas Danang ya, jadi mutung, jadi males gitu loh. Jadi carilah olahraga yang memang kita enjoy di situ. Ada orang yang memang lebih seneng latihan fisik yang sifatnya permainan, contoh bulu tangkis gitu ya, basket gitu. Tapi ada juga orang yang seneng olahraganya jenisnya lari gitu. Orang senang lari belum tentu senang sepedaan, padahal sama-sama kardio. Orang yang senang sepedaan belum tentu suka lari. Saya termasuk orang yang tidak suka lari gitu. Saya merasa lari itu cukup membosankan, bisa jadi karena saya belum mendapatkan fun-nya berlari. Tapi bagi orang yang senang lari, oh lari itu senang banget gitu kan, menyenangkan. Ya kalau saya nggak suka lari, jangan dipaksakan untuk berlari karena nanti akhirnya saya akan berhenti di tengah jalan gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang terpenting itu carilah latihan fisik yang memang teman-teman itu happy di situ, seneng gitu, enjoy di situ. Nah, itu akan menjadi lebih konsisten gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Apakah semua olahraga itu bisa FITTF gitu ya? Ya bisa gitu. Tapi harus dibedakan. Mbak, saya itu loh sepedaan setiap minggu sama teman-teman. Oke, apakah sepedaannya yang dilakukan setiap minggu fun bike gitu, saya bilangnya fun bike ya gitu, fun bike dengan berjam-jam dan rutenya panjang berpuluh kilo itu termasuk olahraga yang kategorinya olahraga kesehatan atau FITTF. Kalau memang
arahnya untuk aktif bergerak saja, oke. Tetapi kalau memang yang sifatnya latihan fisik yang memenuhi kriteria frekuensi, intensity, time, style tadi itu, ya tergantung gitu. Contoh bersepeda. Oke, bersepedanya seminggu sekali, sudah memenuhi syarat frekuensi gitu ya. Kemudian apakah bersepedanya santai, mampir Indomaret, mampir nasi Padang gitu ya. Kalau begitu ya itu nggak sesuai dengan kriteria gitu kan. Karena apa? Ya karena harusnya kalau memang sesuai dengan intensity gitu ya, atau yang tadi saya sebutkan tadi di belakang ini ya, intensity time gitu ya. Ya nggak, time-nya nggak ada karena nggak ada durasi waktu yang mau dibidik gitu ya. Jadi ya santai aja, sedapet-dapetnya, senyampe-nyampenya gitu. Nggak ada average, saya harus average speed-nya di angka 20 gitu ya. Itu nggak ada. Jadi itu belum bersepeda santai, itu belum termasuk olahraga yang kategorinya FITTF gitu ya. Nah, kecuali kalau teman-teman bersepedanya, oke, saya mau sepedaan 30 menit, tapi saya mau average speed saya 20 nih. Nah, 30 menit aja cukup. Seminggu 2 kali, itu sudah masuk ke FITTF. Makanya banyak yang kok sepedaan tapi rasanya kok nggak kayak olahraga. Ya karena memang bukan olahraga, itu cuma aktif bergerak aja gitu. Karena namanya olahraga itu ya itu komponennya, harus ada frekuensi, intensitas, ada jangka waktunya, time-nya gitu ya. Nah itu. Terus lagi apa? Berenang. Ya berenang tuh olahraga yang paling baik sebenarnya ya. Karena dia di air itu kan bebannya lebih berat gitu kalau kita bergerak. Cuman nih, aku berenang Mbak gitu, seminggu 2 kali 3 kali. Berenang beneran apa kumkum gitu ya, cuman di dalam air terus foto-foto selfie gitu, itu bukan berenang gitu namanya ya, photoshoot gitu ya, atau kecek air kalau orang Jawa bilang gitu ya. Kalau berenang yang benar, kalau memang yang olahraga itu ya memang mau berapa putaran, mau durasinya berapa, pakai gaya apa gitu ya. Nah itu berenang yang beneran gitu. Nah nggak menyenangkan loh ya nggak apa-apa. Berenang itu harus dibuat, olahraga harus dibuat menyenangkan. Misal, oke lah kita having fun dulu di kolam renang, tetapi ya tidak lupa, oke kita punya set target. Saya mau berenang mondar-mandir nih 10 kali. Dengan gaya apa? Nah itu habis itu mau santai-santai, ngopi-ngopi di pinggir kolam renang, nggak apa-apa seperti itu. Karena kan tetap harus fun kan gitu. Nah ini coba apalagi nih satu lagi, berlari sama konsepnya gitu. Kalau misalnya berlarinya cuman jogging, berhenti mampir Indomaret ya itu nggak termasuk dengan jenis latihan fisik yang masuk kategori FITTF. Oke. Nah ini saya coba nanti kalau mungkin ada pertanyaan monggo aja, tapi ini beberapa pertanyaan yang sebenarnya sering ditanyakan gitu ketika misalnya kita sharing-sharing. Yang pertama nih ya, Mbak, kalau olahraga, kalau lagi sakit apa boleh olahraga? Misalnya saya isoman, boleh nggak olahraga? Boleh, malah harus. Tapi olahraga yang seperti apa? Nah, olahraganya itu adalah yang NEAT atau non-exercise activity thermogenesis, yaitu yang santai, yang nggak ngoyo, yang low impact. Contoh, isoman pasti nggak bisa kemana-mana ya. Kalau kemana-mana bukan isoman namanya ya. Kalau kita misalnya terpapar COVID gitu ya, terus kita isoman, bergerak, ya, berjalan di dalam ruangan, gitu ya, olahraga ringan, peregangan, itu termasuk dengan NEAT, non-exercise activity thermogenesis. Itu boleh. Kenapa ini penting? Karena fungsinya itu untuk memompa membuat jantung dan paru-paru kita bekerja. Ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau ini dipompa darahnya, metabolisme imun kita akan naik gitu. Nah, kadang-kadang orang itu kan kalau sakit udah istirahat aja rebahan gitu. Tapi bukan berarti terus memaksakan dia masih menggigil gitu terus kita nekat olahraga ya enggak gitu. Tapi kan pasti ada masa kita sudah mulai recovery gitu ya. Ya jangan rebahan terus, nggak sembuh-sembuh nanti gitu ya. Karena apa? Semua toksik kalau kita sakit itu kan otomatis tubuh kita itu kan toksik ya, istilahnya ada racun-racun. Nah, itu keluarnya melalui keringat salah satunya. Air seni, buang air besar dan keringat. Nah, kalau kita tidak beraktivitas gitu ya, ya nggak semakin cepat sembuh gitu. Nah, apalagi Mbak, olahraga nggak keringetan sama dengan nggak bakar lemak.
dong gitu. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa keringetan itu nggak ada kaitannya dengan bakar lemak. Keringetan itu adalah mekanisme tubuh kita untuk mendinginkan tubuh supaya kita nggak overheat. Kayak mobil itu ya ada air radiatornya gitu ya. Jadi supaya nggak overheat maka tubuh mempunyai mekanisme pertahanan yaitu mengeluarkan keringat. Gitu. Jadi keringatnya semakin banyak bukan berarti lemak tubuhnya semakin banyak yang keluar, bukan gitu ya. Kemudian apa Mbak yang paling bagus olahraganya untuk fat loss misalnya gitu ya? Apakah high intensity training atau cardio yang biasa, yang lari dan lain sebagainya? Kalau nggak overweight gitu ya, maksudnya berat badannya masih wajar-wajar aja, lebih baik yang HIIT, high intensity interval training, sekitar 20-30 menit. Nggak boleh kebanyakan juga. Karena kalau ketika kebanyakan high intensity interval training itu membuat tubuh kita capek. Nah, kalau kita capek banget itu biasanya imun kita turun. Nah, ini yang sering-sering terus kita kesambet sakit kemudian ya. Beberapa orang itu ya misalnya ada temennya lagi sakit, oh saya mau olahraga nih supaya imun saya naik gitu ya. Dia olahraganya high intensity interval training yang harusnya cuma 20 menit, dia olahraga sejam. Nah, pulang dari tempat olahraga itu pasti namanya tubuh kalau kelelahan dia imunnya turun dulu tuh. Habis itu dia baru naik. Nah, di jalan dia turun. Nah, kalau orang Jawa bilang itu kesambet gitu ya. Kenalah dia virus ya jadilah dia sakit gitu. Jadi yang penting itu aktif bergerak aja gitu ya. Jangan memaksakan diri dengan high intensity interval training ngoyo gitu ya. Yang penting itu konsisten. Sedikit tapi terus utun gitu ya. Orang Jawa bilang utun ya. Dilakukan konsisten setiap hari itu lebih baik gitu ya. Kemudian Mbak aku tuh sudah apa namanya? Badanku tuh kok rasanya kayak berat badanku tuh ideal Mbak, tapi rasanya kok gelambir-gelambir, perutnya gelambir, tangannya gelambir dan sebagainya. Gimana caranya supaya kencang gitu ya? Ya intinya harus defisit kalori dulu. Kalau ada gelambir itu berarti ada lemak. Kalau lemak itu berarti pasti ada kelebihan lemak gitu ya. Kembali saya sampaikan turunnya berat badan tuh tidak selalu ekuivalen dengan turunnya lemak tubuh ya. Jadi jangan patokan dengan berat badan, ya. Berat badan bisa aja tetap, tapi lemak tubuhnya turun, bisa. Berat badan itu naik, bisa, tapi lemak tubuhnya turun, pastinya adalah massa ototnya naik, ya. Karena lemak sama massa otot itu beratan otot, gitu, beratan massa otot, ya. Tapi secara tampilan, lemak itu anggap aja misal ya lemak itu segini gitu ya, kalau kelihatan nggak ya? Ya oke. Lemak itu segini nih, ini beratnya sekilo, lemak ini segini. Kalau massa otot itu dia segini sekilo, tapi tampilannya segini, gitu. Jadi kadang-kala kita, oh aku seneng gitu ya berat badanku turun gitu. Dicek dulu itu yang turun air atau jangan-jangan malah massa ototnya turun. Jangan sampai tuh massa ototnya turun. Kalau massa ototnya turun nanti kita kayak yoyo. Jadi metabolisme kita keganggu. Akhirnya kita jadi naiknya lebih cepat, lebih banyak naik berat badannya. Seperti itu. Terus kenapa kok gampang gemuk? Nah, itu tadi saya sebutkan. Massa ototnya rendah. Terus diet ekstrim. Saya bukan pakar nutrisi dan saya tidak berdiet. Saya makan segalanya, cuman saya atur. Jadi silakan dicari di referensi dan setahu saya diet itu cocok-cocokan juga gitu ya. Nggak semua orang, makanya kita perlu ahli nutrisi untuk diet sebenarnya. Karena ini nggak boleh sembarangan. Karena kalau salah diet, nanti ujung-ujungnya adalah membuat metabolisme kita turun. Ketika metabolisme kita turun, rasanya makan dikit aja langsung gitu, langsung naik gitu ya. Yaitu karena satu, massa ototnya rendah, yang kedua metabolismenya jadi turun gitu. Jadi kalau yang diet lebih baik sering baca referensi dan berkonsultasi dengan ahli nutrisi. Kenapa kalau olahraga BB-nya nggak turun-turun gitu ya? Itu permasalahan ini saya ngomong karena banyak perempuan yang nanya gitu kan. Kenapa kok nggak turun-turun sih Mbak? Aku udah olahraga loh, udah gini, udah gitu, udah weight training dan sebagainya. Jadi kembali lagi, kita kalau berolahraga itu bukan berat badan aja yang dipatokan, tetapi juga massa otot. Ya, jadi kalau misalnya berat badannya itu tetap, tapi massa ototnya naik, itu good. Berarti lemak tubuhnya turun. Tapi kalau misalnya
berat badannya tetap, massa ototnya turun, berarti lemaknya semakin banyak, nggak good gitu ya. Jadi sebenarnya massa otot itu dan massa tubuh itu bisa dilihat dari lingkar-lingkar nih ya, lingkar leher, lingkar paling perut ya, laki sama perempuan sama saya rasa ya, lingkar perut gitu ya. Jadi ada kalanya Mbak berat badanku tetap bahkan naik, tapi lingkar tubuhku kecil, itu good. Berarti lemak tubuhnya berkurang, massa otot atau ototnya tuh membentuk atau jadi gitu. Jadi itu bagus malahan, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir dengan timbangan. Timbangan itu bukan satu-satunya gitu ya. Memang timbangan dibutuhkan untuk indikasi awal kita overweight atau tidak gitu kan. Tetapi bukan satu-satunya gitu ya. Contoh coba aja tuh binaraga. Kalau dilihat berat badannya juga pasti dilihatnya overweight semua gitu ya. Tetapi kan kalau dilihat lagi massa ototnya dia besar, lemaknya sedikit, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi coba dicek lingkar itu literaturnya banyak sekali, lingkar perut, lingkar paha, lingkar pinggul, lingkar tangan, leher. Nah, itu kalau dia mengecil gitu ya, terutama lingkar perut gitu ya, itu berarti aktivitas fisik yang dilakukan sudah benar gitu. Walaupun berat badannya mungkin tetap atau cenderung naik, nggak ada masalah. Oke. Kemudian gimana caranya tetap termotivasi untuk olahraga? Nah, ini yang paling penting. Yang pertama ya, harus sadarin bahwa benefitnya olahraga. Kadang-kadang itu aku tuh sudah olahraga tapi kok rasanya ya biasa aja gitu. Coba dirasakan benar-benar gitu ya. Tambah happy nggak, tambah fit nggak, tambah kalau beraktivitas nggak mudah capek nggak. Itu harus diresapi gitu loh, disadari benar bahwa olahraga itu berkhasiat kok buat aku. Cuma kadang-kadang kan kita nggak sadar, itu aja ya. Kemudian harus make time, bukan find time ya. Tadi saya sampaikan harus memang mengagendakan, memberi waktu, meluangkan waktu, meluangkan ya. Jadi memang oke, ini me time ku olahraga, misalnya kayak gitu ya. Bukan nyempet-nyempetin, bukan gitu. Terus jangan dibuat ribet lah gitu ya. Aku mau olahraga sepedaan, aku beli dulu tuh sepeda, harganya yang 10 juta misalnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau sepedaan yang 10 juta itu enteng gitu kan. Cepet lah ya, itu mah excuse-nya kita aja. Sebenarnya olahraga di rumah pun push up, sit up gitu ya. Push up 10 kali, 15 kali itu sudah termasuk olahraga gitu kan. Dan lakukan di mana aja. Nggak perlu harus kok aku mau olahraga harus ke tempat gym, harus ke tempat fitness, harus sama temenku. Itu olahraga yang dibuat ribet gitu ya. Dibuat happy aja intinya. Terus yang terakhir adalah perlunya motivasi unik gitu ya. Ini yang sebenarnya kadang-kadang motivasinya lucu-lucu tapi sebenarnya yang membuat kita semangat. Contoh seperti saya aja gitu ya. Saya motivasi saya cuma simple. Aduh, saya pinginnya nanti kalau saya usianya 50 tuh gitu ya. Anak-anak saya mungkin sudah sekarang anak saya sekitar usia 10 tahun gitu ya. Usia 50 berarti anak saya udah mulai kuliah kan, kuliah itu udah mulai masuk kuliah. Saya pinginnya tuh teman-temannya ngelihat itu mamanya masih cakep, badannya masih oke gitu ya. Kayak jalan sama pacarnya. Itu kadang-kadang motivasi unik-unik itu yang kita nggak bisa nemu di referensi internet atau apapun gitu ya, yang nggak umum itu malah yang membuat kita jadi termotivasi gitu. Ada yang pikir aku mau usia 40 atau 50 aku mau photoshoot pakai baju renang misalnya kayak gitu. Yang lucu-lucu aja gitu, yang memang mengena di diri kita gitu ya. Jangan menggunakan motivasinya orang lain, karena menggunakan motivasi orang lain itu nggak akan lama gitu ya. Oh, saya ingin dilihat cakep apa itu nggak akan lama gitu. Temukan sendiri yang lucu-lucu motivasinya ya. Kemudian ini tadi sudah dibahas nih, diet tapi kadang-kadang nggak kurus-kurus ya, benahin dulu pola pikirnya gitu. Kadang-kadang kalau kita diet gitu, aku udah olahraga gitu ya. Aku udah olahraga, berarti aku boleh makan bebas dong gitu ya. Ya kalau pola pikirnya begitu, olahraga terus kita makan, olahraga kita makan, ya nggak akan kurus-kurus, nggak akan turun-turun juga berat badannya. Jadi pola pikirnya yang harus dibenerin dulu gitu. Intinya olahraga adalah untuk sehat ya. Kalau bonusnya badannya lebih kencang, kemudian lebih slim gitu ya, itu bonus gitu ya. Tapi yang penting adalah pola hidup sehatnya dulu ya. Mbak kenapa BB-ku turun tapi kok perutnya masih gede, lenganku masih gede gitu kan. Ya, jadi begini ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Jadi coba contoh saya atau siapapun lah.
coba disadari. Kalau saya naik berat badan, itu yang biasanya gede duluan mana? Contoh, ada orang yang di tangan. Oh, tangan saya cepet gede nih. Jadi kalau saya naik sekilo itu larinya ke tangan gitu rasanya gitu ya, naiknya ke tanah gitu. Nah, bagian itu akan berkurang paling belakang gitu. Ada orang misalnya perempuan kebanyakan itu larinya ke perut gitu ya. Karena memang sebenarnya lemak itu kan sudah diatur sama Tuhan, ya, mekanisme tubuh lagi gitu ya. Memang Tuhan itu sungguh adil. Itu untuk melindungi bagian-bagian yang penting. Kalau di perempuan itu ada bagian penting, yaitu reproduksi, rahim. Maka ada lemak di situ, fungsinya untuk melindungi dari benturan dan lain sebagainya. Kalau kita hamil juga gitu ya. Jadi di situ. Jadi itu yang akan berkurang paling akhir gitu. Jadi jangan, Mbak, saya mau olahraga, tapi saya mau ngecilin perut doang. Saya nggak mau, mohon maaf ya, dada saya jadi kecil atau pantat saya jadi kecil. Nggak bisa begitu, Ferguson. Jadi tubuh itu, setiap tubuh mempunyai mekanisme masing-masing gitu ya untuk ya itu tadi saya sampaikan bahwa mana yang kelihatan gede dulu atau bertambah gemuk dulu ketika naik berat badan itu yang akan paling terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya naik berat badan sekilo, pantatnya jadi lebih gede gitu ya, ya udah berarti kalau kamu olahraga bagian lain akan mengecil, pantatmu paling belakang tetap akan gede gitu kan ya. Jadi harus dipahami dulu gitu ya. Itu mekanisme tubuh, kita nggak bisa atur-atur gitu ya. Terus pingin nge-gym tapi takut gempal. Ya ini orang-orang perempuan terutama ya. Saya pingin weight training. Padahal weight training itu paling baik untuk menjaga berat badan. Dia akan stabil karena apa? Dia jadinya otot gitu ya. Bukan, jadi lemak itu diubah menjadi otot gitu. Nah, setiap kali kita weight training, otot kita tuh kayak sobek-sobek, jadi luka-luka gitu ya. Nah, ketika kita istirahat gitu ya, itu dia akan recovery. Nah, itu dia akan memakan lemak-lemak itu untuk membenerin itu gitu. Cadangan-cadangan kita tuh dipakai untuk membenerin itu. Jadi sebenarnya dengan olahraga weight training itu sebenarnya kalau bagi perempuan itu akan lebih memudah untuk menjaga berat badan. Tapi kok aku takutnya gempal ya, jadi berotot. Nggak mungkin ya. Kalau misalnya terjadi itu sebenarnya adalah begini, karena tadi pola pikir. Ketika kita weight training, kita makannya banyak karena biasanya lapar. Ya, nggak jaga tuh asupan makan. Sehingga otot tubuh kita nambah, tapi lemak kita juga ikut nambah. Sehingga double lah dia. Jadi ketannya gempal gitu. Tapi kalau misalnya kita weight training dengan menjaga makanan, proteinnya lebih banyak, itu nggak akan jadi bulk seperti cowok-cowok yang badannya begitu, nggak akan kalau perempuan ya. Jadi sebenarnya kalau memang pingin tujuannya adalah bulking gitu ya, untuk membentuk yang berotot-berotot, mungkin binaraga tuh ya memang begitu. Makanya kenapa kita lihat orang binaraga itu harus minum protein yang banyak, makannya harus banyak ya, memang fungsinya itu supaya dia massa ototnya juga lebih berkembang dan lemaknya juga lemak yang baik ya, itu akan berkembang juga. Mbak, bagian tubuh mana yang bisa dibentuk? Ya, ini biasanya pertanyaannya saya juga agak-agak pusing gitu ya. Intinya semua bagian tubuh itu bisa dibentuk dengan olahraga gitu ya. Kaki gemuk bisa dikecilin gitu ya dengan berlari dan lain sebagainya. Mohon maaf, bagian belakang tubuh kita, bokong itu bisa dibentuk. Selama memang bagian tubuh itu didominasi dengan otot. Ya. Kan ada ya bagian tubuh kita yang nggak dominasinya otot tapi lemak. Mohon maaf. Misalnya untuk di perempuan adalah di bagian dada. Itu dominasinya adalah lemak. Kenapa? Karena kita secara biologis itu menyusui. Jadi cadangan kita ada di situ gitu ya. Jadi kalau berharap susut lemak tubuh terus tetap begitu ya agak susah gitu ya. Jadi itu akan kecuali memang keturunan gitu ya. Jadi itu akan sesuai dengan metabolisme tubuh masing-masing. Selama dia dominasinya bagian tubuh itu adalah otot, itu bisa dibentuk. Kaki, tangan, punggung itu juga penuh dengan otot, makanya bisa dibentuk gitu ya. Perut gitu kan, kemudian pinggul, glutes gitu, itu otot itu bisa dibentuk ya. Yang tidak bisa dibentuk adalah bagian tubuh yang memang dominasinya adalah lemak. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik yang bisa saya share gitu ya. Intinya olahraga apa aja itu baik. Yang penting yaitu kalau bisa mengikuti kategori yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada fit gitu ya.
ada frekuensinya, intensitinya, ada times gitu ya. Jadi bukan hanya bersepeda yang sifatnya fun saja gitu ya, tapi tidak melihat kategori-kategori itu. Karena kalau tidak ada kategori itu, jatuhnya bukan latihan fisik atau olahraga, tetapi jatuhnya adalah aktivitas fisik biasa seperti menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu akan tetap lebih baik dibandingkan tidak melakukan sama sekali. Demikian Pak Danang dan teman-teman yang ada di sini. Yang penting harus tetap stay hungry. Hungry itu bukan, ini pedoman saya ya, stay hungry gitu ya. Hungry itu bukannya terus kita makan terus, tapi maksud saya adalah stay hungry atas knowledge yang baru. Kita membuat set barrier kita lebih tinggi gitu ya. Dan yang paling penting adalah tetap grateful. Harus bersyukur. Apapun itu, target kita tidak sama dengan orang lain. Kalau orang lain bisa turun, misalnya bisa badannya seperti itu, belum tentu kita seperti itu, ya nggak ada masalah. Yang penting tujuan pertama adalah kita berusaha untuk hidup polanya sehat. Kira-kira begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Uli atas pencerahannya pada Kamis hari ini. Sangat menginspirasi sekali untuk khususnya sahabat pembelajar di seluruh Indonesia yang baru mau mulai olahraga nih, Bu Uli. Ya, langsung aja ini kita ada pertanyaan dari Pak Dipta Hima ya Bu. Ya. Nah, beliau bertanya tentang bagaimana cara mengubah mindset saat olahraga di indoor pada masa pandemi. Apakah kalau kita olahraganya di dalam ruangan mempengaruhi faktor imun juga? Silahkan Bu. Sebentar. Apakah bisa mengubah mindset saat olahraga di indoor pada masa pandemi? Apa perlu faktor imun mengenai? Oke, saya akan coba menangkap dulu maksud pertanyaannya ya. Saya agak-agak bingung ini soalnya. Jadi kalau masa pandemi memang disarankan kan kita olahraga indoors gitu ya. Sebenarnya indoors itu kembali lagi ke prokes ya, protokol kesehatan kita. Kalau indoor itu kan lingkungannya lebih bisa kita kontrol ya, dalam artian kalau indoors tidak berkerumun orang gitu harapannya gitu ya, harapannya tidak berkerumun orang. Masalah kebersihan pun juga relatif bisa kita kendalikan karena kita bisa semprot-semprot, bersih-bersih dan lain sebagainya gitu ya. Kalau sebenarnya sih kalau dari sisi indoors atau outdoors pun itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, yang susah itu memang kalau outdoors itu kalau sendirian tuh kan rasanya kayak orang hilang gitu ya. Misalnya contoh, kecuali memang teman-teman sekalian ini sudah terbiasa olahraga outdoor sendirian. Tapi kan ada beberapa orang yang tidak comfy. Contoh bersepeda sendirian, takut gitu ya. Nggak ada temennya, nggak ada yang diajak obrol gitu kan. Ya seperti itu ya. Jadi akhirnya bawa temen. Ya kalau cuma satu, terus satu geng, satu kompi gitu kan. Olahraganya nggak apa-apa, bisa jaga jarak. Habis olahraganya makan soto bareng. Nah, itu yang sebenarnya berbahaya. Sebenarnya bukan olahraga indoor atau outdoor itu nggak menjadi isu gitu ya. Olahraga indoor pun misalnya contoh kita nge-gym. Gym itu indoors gitu ya. Tapi kalau banyak orang, kemudian kita tidak menjaga prokes, kita tidak semprot-semprot sendiri, ya khawatir juga gitu ya. Jadi sebenarnya bukan olahraganya, tetapi kesadaran kita untuk menjaga prokes gitu. Nah, kalau olahraga sendiri di rumah, kalau indoornya di rumah, otomatis kan rumah itu kan, ya kalau sudah terkait dengan keluarga itu kan kita pasti protektifnya luar biasa ya. Dan semuanya kan kita paham banget A to Z-nya gitu ya, cara bersihin dan lain sebagainya. Di tempat gym, di mall gitu ya kita yakin tenaga cleaning service-nya pasti bersihin, tapi kan kita nggak melihat gitu ya. Jadi kembali ke masing-masing orang. Ada orang yang saat ini olahraga berenang sudah oke, tapi untuk saya sendiri pribadi saya belum berani gitu ya. Ada yang bilang kan ada kaporitnya, kaporit kan kayak disinfektan gitu ya dan lain bla 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 gitu ya. Ya kita kembalikan ke masing-masing orang. Sejauh mana berani gitu kan, sejauh mana pede untuk melakukan olahraga. Jadi jangan salahin olahraganya ya gitu ya. Yang kita harus aware untuk masa sekarang itu adalah lingkungannya, situasinya gitu. Apakah kita bisa kontrol? Apakah masih dalam standar prokes atau tidak? Seperti itu sih. Nah, apa perlu
faktor imun ya, oke. Sebenarnya imun itu kan terbentuk karena mekanisme tubuh kita gitu ya. Kalau kita sel-sel kita meregenerasi dengan cepat, metabolisme kita baik, ya otomatis imun kita kan naik. Cuman ya itu tadi, jangan olahraga yang terlalu berat. Makanya untuk saat kecuali teman-teman sekalian memang sudah terbiasa olahraga yang high intensity, yang memang berat. Jadi kembali lagi ya, setiap orang tuh berbeda-beda. Misal bagi saya weight training setengah jam bagi saya biasa aja, karena mungkin saya melakukannya sering setengah jam. Tapi misalnya mungkin bagi Mas Danang atau teman-teman yang lain gitu ya, yang biasa olahraganya berlari, angkat beban atau push up udah kelelahan gitu ya. Jadi lebih baik olahraga itu rutin dilakukan, konsisten, sedikit-sedikit tapi konsisten gitu. Daripada hanya dilakukan seminggu sekali bersepeda 100 kilo gitu ya, lebih baik bersepeda 20 kilo atau 10 kilo setiap hari gitu. Jadi karena 100 kilonya satu hari itu lelahnya pasti luar biasa untuk orang pada umumnya ya. Kecuali memang sudah rutin 100 kilo setiap hari ya enteng-enteng aja, atlet gitu kan enteng-enteng aja. Tapi pada umumnya misalnya 100 kilo itu berat gitu kan. Nah, ketika tubuh lelah sekali, kelelahan, itu imunnya pasti turun dulu dia. Turun, setelah itu dia akan up, akan naik. Nah, ketika turun itu, nah coba kalau kita sepedaan 50 kilo, 100 kilo, terus kita langsung pulang ke rumah gitu, enggak, kadang-kadang mampir dulu kan, minum kopi lah, makan lah. Nah, di tempat-tempat itu kan kita nggak bisa kontrol ya, apa namanya, terus kita bareng sama teman kita gitu kan, ketemu orang banyak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang ya itu tadi bilang orang Jawa bilang kesambet gitu ya, kenanya itu di jalan yang kita, nah ketika imun kita turun. Makanya kalau kita kelelahan lebih baik kita beristirahat ya. Kalau beristirahat full dalam artian memang istirahat yang cukup. Tadi saya bilang makanya pentingnya tidur atau istirahat yang cukup dan berkualitas, waktu dan berkualitas. Yaitu fungsinya itu untuk mempercepat regenerasi sel supaya imunnya cepat naik gitu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan tepat sasaran gitu ya, Mbak. Oke, baik Bu Uli. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand kalau ingin interaksi langsung dengan Pak Danang dan Bu Uli. Tapi sebelumnya ini saya penasaran nih Bu, mau tanya-tanya lagi ke Bu Uli, nggak apa-apa ya Bu? Iya, silakan. Oke, jadi saya penasaran sebelum Bu Uli menerapkan lifestyle seperti sekarang, frekuensi olahraga Bu Uli seperti apa sih Bu? Ya, tadi saya sampaikan ya, saya terus terang bukan maniak olahraga juga gitu ya. Saya juga sama seperti teman-teman yang lain. Saya juga berjuang setiap hari, berjuang dalam tanda artian sebenarnya olahraga itu kan kalau menurut saya ya, olahraga itu seperti orang naik gunung gitu ya, atau apapun lah gitu ya. Kita kan sebenarnya mengalahkan diri kita sendiri. Ya, ketika kita melakukan sesuatu kita malas gitu ya, malas banget gitu. Terus kita tetap melakukan, berarti kan sebenarnya kita mengalahkan diri kita sendiri, egonya kita, kemalasannya kita. Nah, itu yang apa namanya yang teman-teman harus paham, itu achievement yang luar biasa. Mengalahkan orang lain, ekspektasi orang tuh gampang, tapi mengalahkan atau men-set target di diri kita sendiri itu yang sebenarnya susah sebenarnya gitu ya. Karena kita tuh kalau untuk kita tuh bisa kejam dalam arti kejam ya, kita bisa kejam, bisa sadis gitu ya, mungkin dengan orang lain, kamu targetnya sekian bisa, tapi begitu kita ke dalam kita sendiri itu permaklumannya kita tuh banyak banget gitu. Jadi kayak oh ya nggak apa-apa lah besok masih bisa, oh ya nggak apa-apa lah besok masih bisa. Nah sebenarnya mengalahkan demon atau evilnya di dalam diri itu yang sebenarnya yang jadi PR bagi saya sendiri. Terus terang saya itu dari sekolah saya memang senang beraktivitas fisik gitu ya. Cuman memang titik poin karena saya punya histori keluarga saya, ayah saya itu punya sakit gitu ya, yang kala itu memang usia saya sangat muda sehingga motivasi pertama ketika saya sudah berkeluarga saya berharap saya sehat sehingga saya bisa menemani anak-anak saya sampai mereka besar gitu, sampai mereka bisa mentas gitu. Mudah-mudahan saya bisa punya cucu gitu kan gitu.
Motivasi saya pertama itu. Kemudian saya punya anak gitu ya. Ya permasalahan semua wanita saya rasa ya, ketika kita sudah punya anak gitu kan, berat badannya naik dan lain sebagainya gitu ya. Suatu ketika saya hanya melihat di cermin dan saya merasa saya tidak happy dengan tampilan saya gitu. Bagaimana saya bisa mencintai, bagaimana saya bisa berbagi kebahagiaan, mencintai orang lain kalau saya ngelihat in the mirror myself, saya nggak happy gitu. Saya nggak cinta gitu loh. Saya nggak bisa mengagumi diri saya sendiri gitu kan. Akhirnya dari situ saya termotivasi. Oke, paling tidak motivasi awal tadi saya ingin sehat untuk anak-anak, untuk keluarga gitu ya. Saya ingin menemani mereka sampai mereka mungkin sampai saya nenek dan kakek gitu. Saya masih bikin beraktivitas dengan leluasa. Saya doyan makan gitu ya. Jadi saya olahraga itu untuk makan, dalam artian saya berolahraga pola hidup sehat supaya saya sampai tua tuh saya bisa nggak ada pantangan gitu. Saya lebih baik menjaga makan, asupan yang saya makan, daripada saya suruh pantang. Beda loh ya. Kalau pantang itu kan kesannya nggak boleh gitu ya. Tapi kalau menjaga kan kita tahu diri sendiri. Ya kadang-kadang kita makan jeroan oke lah sebulan sekali, ya kan? Daripada kita nggak boleh sama sekali makan manis gitu kan. Nggak boleh sama sekali makan garam misalnya. Itu kan lebih sakit gitu ya. Saya mendingan ya udahlah saya makan es krimnya atau makan manis-manisnya gitu. Saya atur daripada saya suruh pantang karena memang saya doyan makan sebenarnya. Saya ingin menikmati itu sampai saya tua, maka mendingan saya menjaga daripada saya harus berhenti. Konsepnya sih seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya mulai berolahraga gitu ya. Saya merasa badan saya lebih sehat. Di pandemi kemarin itu sangat membantu saya gitu ya. Saya orangnya ekstrovert gitu ya. Jadi membantu saya untuk mengendalikan stres saya gitu ya dengan berolahraga, karena ketika habis olahraga itu rasanya happy gitu ya, senang gitu. Tidur saya jadi lebih nyenyak gitu kan. Ya, itu akhirnya manfaat-manfaat itu saya rasakan. Suami happy, anak-anak juga saya bisa beraktivitas gitu ya. Ya tadi saya sampaikan saya punya ide motivasi yang lucu gitu ya. Saya pinginnya nanti kalau saya jalan sama anak saya udah gede gitu kan, dibilang masih jalan sama kakaknya atau sama pacarnya gitu kan, ya itu motivasi lucu lah. Tapi saya lebih termotivasi seperti itu bagi saya, belum tentu cocok bagi orang lain gitu ya. Ya itu yang membuat saya kemudian berolahraga dengan rutin. Saya usahakan setiap pagi saya tetap ada stretching, peregangan. Kebetulan saya juga sempat belajar yoga gitu ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang di yoga yang saya pergunakan untuk rutin setiap pagi saya stretching gitu ya, untuk memulai hari gitu kan, agar lebih fit saja. Kalau yang olahraga benar-benar olahraga mungkin seminggu 3 kali ya, yang memang saya siapkan waktu berolahraga gitu ya, sejam gitu, itu seminggu 3 kali. Olahraganya saya di rumah-rumah aja, menggunakan peralatan yang ada yang nggak mahal, matras paling harganya berapa sih gitu ya. Terus saya beli resistant band gitu ya. Resistant band itu untuk squat gitu ya. Ya yang menggunakan berat tubuh saja gitu, yang nggak yang berat-berat gitu. Sepedaan juga pakai sepeda buntut gitu ya, yang ada di rumah, yang dari zaman masih kapan gitu ya. Itu paling juga seminggu sekali sepedaan. Mungkin ya setengah jam saja cukup. Cuman memang saya menjaga average speed-nya. Ya, misalnya nggak kemana-mana, cuma dikeliling di komplek aja. Kebetulan di komplek saya itu ada jalan yang memang tidak ada lampu merah dan relatif sepi, sehingga saya bisa jaga average speed misalnya di angka rata-rata 20, setengah jam saya cukup mungkin 10 kilo gitu. Ya sudah gitu aja. Selesai itu ya sudah saya pulang. Tapi saya usahakan konsisten. Tapi belum berat. Ketika misalnya saya lagi males ya, kadang-kadang saya males kok. Gitu. Maksudnya dalam artian saya tidak melakukan itu juga. Ya kembali lagi, semua olahraga itu kan harus happy gitu. Jadi saya lebih cocok, lebih senang olahraga yang mungkin seperti bersepeda, kemudian weight training gitu ya, yang menggunakan berat tubuh. Seperti itu sih, Mbak gitu. Jadi yang saya sampaikan di sini ini bukan berarti saya mau coba caranya Mbak Uli, ya enggak. Cari olahraga yang memang membuat happy, yang setelah kita selesai gitu. I'm happy gitu kan. Sehingga bersemangat terus gitu loh berolahraganya. Kira-kira seperti itu sih.
Oke, siap Bu Uli. Berarti kita harus happy buat ini lifestyle hidup sehat ya Bu ya. Iya, betul. Tapi saya mau tanya dulu kepada Nang tentang topik ini nih Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Setelah tadi pemaparan dari Bu Uli, silahkan Pak. Terdengar suara saya? Iya, terdengar Pak. Sekarang terdengar ya? Iya, terdengar. Oke, saya sapa dulu teman-teman. Terima kasih Bang Jess, Pak Agus Wibowo. Terima kasih Mas Dwi Heli, Mbak Dewi Fatima Hardianti, Mas Sindarto dari Kebumen, Jawa Tengah, Mas Dipta Hima dari Yogyakarta, ada Fitra atau Fitria ya, Pondok Kasih, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Makasih juga Mbak Uli. Ini saya betul yang dikatakan Mbak Uli. Mbak Uli, ini aku dari Jakarta sampai ke Solo ini, aku di Solo ini, itu tidur hanya 3 jam, Mbak. Tahu nggak? Habis makan soto langsung tepar. Saya udah berserah sama Tuhan. Ampunilah aku, maafkan aku, terima aku. Mati-mati gitu. Memang betul yang dikatakan Mbak Uli. Kalau kita nggak cukup istirahat, Mbak, kualitas cuma 3 jam, setir dari Jakarta sampai Solo, udah mau mati saya. Tapi ya itu begitu istirahat, untung masih hidup gitu loh. Puji Tuhan gitu dah. Berserah. Satu. Yang kedua, memang saya perhatikan Mbak Uli ini, bagi saya olahraga yang saya lihat setiap kali ada di Facebook atau di Instagram itu berat itu. Nggak bisa aku meliuk-liuk seperti itu ya. Dan yang membuat cantik itu kan salah satunya kan olahraga itu gitu loh. Nah ini yang topik ini sangat menarik ya. Dan terima kasih Mbak Uli sudah bagi ilmu yang begitu bagus. Karena ini nanti akan dibuat jadi YouTube Mbak Uli, sehingga nanti bisa disebar ke lebih banyak orang lain lagi gitu. Jadi kesan saya nggak salah ya. Karena yang berbicara juga saya lihat memang dia aktif, dia konsisten, tampaknya ada, badan terbentuk bagus, cantik, muda. Kalau jalan sama anaknya kayak pacarnya, kalau jalan sama saya kayak cucunya mungkin begitu ceritanya. Jadi ini tapi senang punya cucu yang cantik seperti Mbak Uli ini, gitu ceritanya Cucu Fitria. Jadi tadi katakan juga harus terus belajar, nggak berhenti, terus bersyukur seperti yang dikatakan almarhum Bapak Yakob Utomo, yaitu sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan saat itu dalam rasa syukur. Dan saya bersyukur Mbak Uli berkenan membagi ilmu ini. Itu luar biasa. Dan ini tadi diminta untuk selalu belajar di Indonesia Belajar. Jadi ini pas banget ilmunya ini. Dan ini bisa untuk tahun depan itu supaya ada apa ya Mbak itu. Istilahnya orang itu janji atau program ya. Persis ini akhir tahun baru aku akan mengubah supaya aku olahraga dan cantik, terbentuk bagus seperti Mbak Uli. Gitu ceritanya, Cucu Fitria. Silakan Cucu Fitria. Thank you Mbak Uli. Baik, terima kasih Pak Danang. Oke, sahabat pembelajar, kita sudah beranjak ke penghujung acara. Kami persilahkan kepada Ibu Uli dan Pak Danang untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Mas Danang dan teman-teman dari Indonesia Belajar sudah mengundang saya. Terus terang ini pertama kali gitu ya saya diundang untuk sharing ya. Ini bukan mengasih materi, bukan menggurui juga. Saya juga masih belajar. Semoga apa yang saya sampaikan, saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ini hanya sekedar sharing. Silakan saya mohon sebelum menyerap gitu ya bisa dicari literatur pendukungnya gitu ya, jangan 100% ditelan mentah-mentah karena kembali lagi yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya, belum tentu cocok bagi semuanya gitu, tapi mudah-mudahan dari sharing ini bisa mendapatkan manfaatnya, bisa berfaedah gitu ya, bisa menjadi berkah gitu ya bagi yang lain, menjadi termotivasi untuk tahun 2022 dimulai dari sekarang karena ini dari bulan Desember 2021 udah penghujung, 2022 bisa lebih sehat gitu ya, karena sehat itu sebenarnya murah gitu,
mahal ketika kita sakit. Jadi salah, sehat itu mahal itu salah. Yang mahal itu adalah sakit. Sakit itu mahal. Kalau sehat itu sebenarnya murah. Cuman kadang-kadang kita menyepelekan karena kita tuh sudah dikasih sama Tuhan mekanisme pertahanan tubuh yang luar biasa gitu, dan akhirnya kita menyepelekan dan kita tidak menjaga. Ya, tubuh kita adalah kuilnya kita gitu ya. Jadi kalau kita mau beribadah, ya beribadahlah dulu pada tubuh kita, dengan caranya adalah menjaga kesehatan. Anugerah terbesar itu adalah badan yang kita naungi oleh jiwa kita sekarang gitu ya. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan, kita mau beribadah seperti apapun lah yang dikasih sama Tuhan, jelas-jelas kita pakai setiap hari aja kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya beribadahlah dengan menjaga tubuh kita tetap sehat. Pilihlah olahraga yang memang aktivitas fisik, olahraga yang memang membuat teman-teman sekalian happy, yang membuat teman-teman sekalian setelah olahraga itu rasanya oke, aku bisa melakukan ini, I achieve this gitu ya, yang ada aktualisasi dirinya gitu ya. Gak usah peduliin kata orang. Misalnya teman-teman bisa berlari 10 kilo, besok 20 kilo, terus teman-teman upload, ada yang bilang, oh congkak dan sebagainya, ya terserah, bodoh amat gitu kan. Karena apa? Sebenarnya mereka yang iri gitu kan, karena mereka nggak bisa, belum tentu bisa lari 20 kilo seperti teman-teman gitu kan. Jadi ya cuek aja gitu. Yang penting teman-teman happy, yang penting teman-teman bahagia, tidak menzolimi orang lain gitu kan. Ya lakukan aja yang menurut teman-teman bahagia, membuat tubuh teman-teman sehat gitu kan. Aktualisasi diri apapun, semangat, jalan terus gitu ya. Gitu aja sih teman-teman. Oke. Mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita udah belajar dari Mbak Uli, contoh yang nyata, dengan olahraga bisa menjadi cantik, menjadi sehat, menjadi bahagia. Tadi disampaikan Mbak Uli, there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan kemampuan kita masing-masing, jadi happy, menyenangkan. Sehat dan happy ini bisa membuat untuk komitmen tahun depan, untuk wish tahun depan, sehingga kita menjadi orang yang sehat, cantik, segar, menginspirasi orang lain, dan tetap bersemangat seperti Mbak Uli, contoh konkret nyata yang ada di depan kita ini. Terima kasih Mbak Uli atas semua sharingnya yang bagus banget, juga Tut Fitria atas kesempatannya, serta teman-teman yang sudah bergabung di Indonesia Belajar. Terus belajar, terus sehat, dan terus bersemangat. Happy seperti Mbak Uli. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Uli dan Pak Danang atas pencerahannya sore hari ini. Dan untuk sahabat pembelajar di seluruh Indonesia, semoga kita bisa menerapkan healthy lifestyle sebagai resolusi untuk tahun depan. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online hari ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share channel YouTube kita di Indonesia Belajar. Saya Cut Fitria, mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Selamat sore dan semangat lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dana.